Kadang-kadang cerita itu pribadi, kadang-kadang umum. Jadi tidak semua juga lagu yang saya ciptakan itu adalah kisah saya sendiri gitu. Banyak juga saya baca buku atau lagi lihat film atau ngedenger orang lagi ngomong, teman-teman cerita akhirnya ditulisin. Ini posisinya sama yang gue sebelumnya sama Teh Dewi itu sama pas kan, karena kalau Teh Dewi itu tadi yang Teh bilang lagunya ini orang yang mature yang udah matang gitu, dengan di posisi kayak gitu ya cocok untuk menggambarkan posisi seperti itu. Sama juga tuh. Ya untuk Natali ini sama, bahwa ini pas buat Natali, kalau nggak pas nggak mungkin saya kasih ya, karena kan nyanyi itu harus dari rasa. Kalau misalnya aku memberikan lagu ini kepada anak yang belum tahu cinta, belum tahu gagal gitu, bagaimana dia bisa mengekspresikan kekosongan hatinya dia gitu. Jadi nggak boleh, misalnya aku memberikan lagu itu untuk anak 16 tahun yang belum pernah pacaran, nggak tahu putus cinta, bingung juga, adakah hati yang kuat menahan apa, menahan ini bola basket. Iya, jadi memang kita penulis lagu nggak boleh salah memberikan lagu pada anak-anak yang memang, atau teman-teman atau penyanyi yang memang harus mampu. Nah, kayak aku misalnya mau bikin lagu buat si A, aku harus bayangin cara dia menyanyi, matanya dia, mendayu-dayunya dia, atau kalau cowok segagah apa gitu. Itu susah loh sebetulnya, menulis itu susah, nggak seperti yang mungkin dari 10 lagu yang diciptakan cuma satu yang oke. Nggak semuanya. Jadi menurut aku tangan Tuhan yang membuat lagu itu bisa jadi meledak, dan perkawinan antara penulis dengan penyanyi. Makanya saya respect sama Natali karena dari awal minta bekerja sama, workshop, take vokal, latihan, sampai dia juga bikin konsep video, dia cerita semua apa yang dalam langkah-langkah hidupnya, dia cerita juga. Kemudian sampai akhirnya tadi launching juga saya tetap diundang untuk syukuran, berdoa bersama. Ini salah satu contoh penyanyi yang baik menurut saya, tidak melupakan pencipta lagunya. Berarti video juga sudah publish Pak? Hari ini tanggal 6, tadi jam 5 sore videonya sudah dirilis, dan alhamdulillah Spotify-nya tadi masuk apa ya Mas? Top 3 playlist. Nah, top 3 playlist dalam waktu 1 hari ini masuk ke top 3 playlist. Kemudian si video klipnya hari ini baru diputar jam 5 sore. Kita lihat ya dari tanggal 6 jam 5 sore ini berapa viewer penontonnya. Saya sih berharap langsung berat gitu, karena sudah waktunya Natali sekarang bekerja di industri musik lagi, karena suaranya bagus loh gitu. Jadi mudah-mudahan Indonesia punya penyanyi bagus dan siap di panggung kan, why not kita terus nambah penyanyi yang bagus. Nah, untuk lagu Teh Rika sama Teh Dewi juga yang bareng kita itu memang buat dirinya bareng juga atau seperti apa Teh Sama Teh Dewi itu juga aku sama nanya mau apa, kemudian saya tulis liriknya, aku kasih, Teh ada revisi? Nggak ada. Karena mungkin sama ya, matang usianya, jadi kita nyanyi itu juga prosesnya dengan Teh Dewi, kita take vokalnya aku nyanyi sekali, bikin contoh, Teh Dewi masuk, terus bagian aku bagian dia, udah gitu udah nggak ada revisi. Aku bilang, Teh udah bagus, lu juga udah bagus Rik, oh, ya udah deh. Itu lebih kacau. sama-sama berpengalaman Iya. Orang lama itu yang dulu zaman rekaman pakai kita. Iya betul. Terus pas isi backing, aku ngisi backing, Teh Dewi ngisi backing. Udah backing vokalnya nggak jadi, kita hire. Tapi begitu dirilis, kita memang lagi sibuk dua-duanya. Aku sibuk ngurusin aksi, Teh Dewi juga lagi banyak undangan ke luar negeri ya. Jadi sampai hari ini kita ketawa-ketawa aja, belum ketemu lagi, tapi udah dicanangin sih kita akan ketemu dalam segera ini. Jadi sebetulnya ada penyanyi yang memang mengejar target, ada yang kayak aku sama Teh Dewi yang santai aja lah, yang penting bikin, kita seneng-seneng gitu. Nah, tipikal seniman itu macam-macam sih, tapi menurut aku saya senang aja kalau bisa menuliskan lagu-lagu yang temanya baik ya, dan memberikan energi positif lah untuk semua orang. Berarti lebih simpel lagi saya ketawa sama Teh Dewi. Iya gitu. Saya kan kadang-kadang bingung ya kalau ada penyanyi, aku mau lagu galau-galau aja terus, aku nggak bosen ya lagu galau terus. Memang sudah diniatkan sebelumnya atau memang seperti apa?
Jadi kalau sama Teh Dewi kan banyak orang yang bilang muka aku sama Teh Dewi tuh mirip. Jadi ya udah, kita jadikan aja supaya kemiripan ini terjadi. Mungkin di tahun depan juga saya akan mau bikin lagi duet lagi dengan Teh Dewi, terus mau bikin juga dengan 5 wanita, terus ada beberapa penyanyi muda yang akan saya ajak kolaborasi. Pokoknya Rika Ruslan dari mulai bulan ini sampai ke depan start kembali lagi di musik. Apalagi kan juga yang rilis sama TDI kan baru bulan Juli kemarin tuh. Iya betul. September, Iya. Oktober udah mulai ada lagu baru lagi gitu. Iya, karena buat aku kalau sekarang tuh kayaknya nggak bisa lama-lama. Kalau di industri sekarang tuh, kalau dulu kan kita setahun sekali ya. Kalau di industri sekarang itu kayaknya dengan digital yang banyak, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, kayaknya 3 bulan sekali harus ngeluarin lagu. Kayaknya kan kalau penulis tiap hari kayak gini aja bisa nulis lagu. Jadi kayaknya kalau 2 hari sekali ngeluarin juga bisa aja kalau penulis lagu. Apalagi sekarang lemparnya gampang gitu ya, ke digital gitu. Iya, lemparnya gampang, bisa daftar sendiri gitu kan. Kayaknya kalau sekarang kita nggak produktif itu menurut aku, saya kelamaan setahun ini tidur. Nah sekarang masalahnya udah beres, saya udah tenang. Kayaknya saya akan sebulan sekali deh. Boleh nggak 2 hari sekali nggak ya? Ke depan ada kayak siapa penyanyi lagi yang akan diajakin kolaborasi atau bahkan diajakin duet gitu bareng Erika? Ada nanti beberapa, ada anak, pokoknya ada anak muda, ada yang seumur, ada yang perempuan, ada yang laki. Sesuai cerita yang ada di dalam lagu itu, tapi saya memang mencari yang baik, mau sama-sama ketawa-ketawa pada saat prosesnya dan memahami bahwa apa yang saya tulis bukan berarti kita punya target. Jadi saya suka ngeri kalau ngajakin orang terus akhirnya ngomong, oh nanti viral ya, mesti viral, kita kalau bikin gini, aku langsung hilang di kepala saya. Karena buat aku karya itu kan, ya pasti semua pembikin karya itu akan pengen bikin lagu bagus gitu, tapi kata viral itu kan ngebingungin buat saya. Ya biarin aja lah, kalau mau viral alhamdulillah, kalau nggak viral ya pokoknya produksi musiknya harus bagus. Kalau liriknya sendiri berarti sudah ada. Nah, sebetulnya yang segera akan saya bikin adalah kisah tentang lagu saya, tentang saya waktu ditinggalin papi, tapi lagu ini pernah dibawakan oleh penyanyi laki-laki terhebat di Indonesia. Ntar lagu itu mau saya ulang dan nyanyi dengan versi perempuan, dan video klipnya akan saya ceritakan. Sebetulnya kisah lagu ini loh. Jadi saya itu memang sejak kemarin Hayalan, kemudian Dahulu, dan sekarang lagu ini. Boleh nggak di-spill mas? Boleh. Jadi waktu lagu Hayalan itu kan video klipnya Rika Ruslan itu udah ada anak muda yang mencari tahu bahwa kenapa lagu ini lagu lama tetapi masih terngiang di kepala mereka. Waktu itu yang merangin Kiki CGR, Aldi CGR, anak-anak dari JKT48 sebagian ya akustik ya gitu. Ada siapa? Nadila, Ronald, Aurel, kemudian Siska. Nah, diperankan oleh mereka. Ada Amanda juga, anaknya Mas Parto, karena dia murid saya juga. Jadi anak-anak ini mencari tahu kenapa lagu-lagu lama itu membawa hidup mereka terus sampai sekarang. Akhirnya kenalan dengan saya lanjutkan dengan Dahulu. Nah, Dahulu ini adalah lagu saya SMA. Saya waktu cinta-cintaan SMA, saya bikin Dahulu. Jadi saya bilang, ini pohonnya, ini kelasnya. Jadi anak-anak ini mencari tahu, yang diperankan oleh Syahrafi. Yang ada di video klip sebelumnya, bahwa Syahrafi itu penulis lagu juga. Jadi dia pengen melanjutkan menulis lagu yang bisa jadi legend lah gitu, everlasting. Jadi saya mencoba di setiap video, kenapa Hayalan duluan teh bukan Dahulu. Sebetulnya proses menulis lagu Dahulu dan Hayalan itu, Hayalan lebih duluan. Jadi Hayalan itu pada saat saya lagi lucu-lucunya inget-inget sama cowok ini. Dahulu itu padahal saya udah mau udahan. Gitu, jadi diurut. Nah kemudian lagu selanjutnya insya Allah ya, doakan saya sehat, saya akan merilis ulang lagu Izinkan Aku Menyayangimu yang dulu dinyanyikan oleh Iwan Fals. Saya akan rilis ulang, aransemennya ditulis oleh Topati. Jadi saya akan ceritakan bahwa lagu itu sebetulnya untuk papa saya. Jadi semua akhirnya jadi tahu, oh Teh Rika ternyata merilis lagu ini bukan karena alasan karena Teh Rika sekarang sudah sendiri. Karena dari tahun 2005 kan saya sebetulnya sudah sendiri. Tapi lebih ke Teh Rika sebagai pencipta lagu ingin ngasih tahu isi cerita lagu ini seperti apa. Kayak Dahulu itu cinta-cintaan SMA. Izinkan itu adalah untuk papi saya.
Jadi pada saat papi saya meninggal, saya melihat ibu saya begitu sabar dan kuat menjaga kita semua, dan waktu itu saya lagi keluar kota nyanyi sama band saya The Groove, papi saya meninggal. Jadi saya tidak bisa melihat papi saya kembali, dan itu penyesalan buat aku karena saya nggak sempet pagi itu karena harus pergi ke bandara dan ngejar pesawat segala macem. Aku buru-buru kesiangan bangun ya, namanya kita habis tur kan, mau capek gitu. Aku nggak sempet bilang sayang ke papi, I love you gitu. Padahal aku tuh selalu bilang seperti itu ke kedua orang tua saya kalau saya pergi. Kalau aku kalau cerita itu suka crying. Jadi aku akan ceritakan itu di video, sehingga harapannya apa? Mudah-mudahan semua orang yang menyanyikan lagu akan selalu teringat sama penulis lagunya dan mencari tahu seperti anak-anak yang ada di video klip Hayalan. Kenapa kok lagu ini begitu indah? Apa sih di balik cerita ini gitu. Jadi lewat video-video nanti selanjutnya saya akan ceritakan semua isi lagu tersebut, sehingga penulis lagu punya marwah, punya apa ya, suatu hal yang diingat oleh para pendengarnya, bahwa penulis lagu tuh bukan di belakang layar, dia justru yang menciptakan satu karya-karya indah pakai hati, dan mudah-mudahan tidak dilupakan saat dia sudah meninggal gitu. Doain ya lagu Izinkannya akan bagus, video klipnya akan sederhana, dibikin oleh sahabat-sahabat saya bukan orang yang bikin sesuatu yang wow, tapi mohon ditunggu insya Allah di bulan November. Dan ini saya didikitkan untuk ibu saya yang nanti bulan Desember mau ulang tahun, udah ulang tahunnya sih. Untuk hari ibu lah ya, dan usianya dia mau 86. Jadi ini adalah lagu tentang ayah saya dan ibu saya, dan saya anak yang selalu rindu pada bapaknya dan menyesal pada hari itu gak bisa bilang cinta. Jadi untuk semua yang menyayangi seseorang, katakan cinta terus setiap hari, karena kalau sudah tidak ada, kita nggak bisa bilang sayang lagi. Tuh kan lagu Izinkan orang yang kayaknya cuman pacaran terus putus, padahal enggak ya, itu deep banget. Dan every time aku cerita lagu itu, dada aku sesek karena aku kangen banget sama papaku. Saya sendirinya sih mungkin ada 2 lah. Saya berduet dengan anak muda, pemenang festival lagu Hayalan, karena saya waktu itu bikin dengan Mas Angga, bikin lomba nyanyi lagu Hayalan, yang menang Dava. Kemudian di bulan sebentar lagi juga ada Suara Gita, itu band anak-anak kecil ya, bertiga ya, penyanyi perempuan. Kemudian aku yang ini, yang Izinkan, terus ada banyak yang sudah ready, tinggal tung yang 3 ini, Suara Gita, Rika Ruslan Endava, dan Rika Ruslan sendiri. Iya, 3 lagu. Satu lagi ada penyanyi perempuan, juara 1 festival. Ya kan aku tadi udah bilang, sekarang Terika mau ngegas mobilnya. Kemarin 1 tahun aku banyak tidur, banyak merenung, banyak berpikir, banyak juga merenungkan apa yang harus dikerjakan, banyak bertemu dengan para penulis di aksi. Sekarang kayaknya aku harus kembali back on track, menjadi penulis lagi, bernyanyi lagi, ngajar lagi, nge-produce lagi, mensosialisasikan tentang hak-hak penulis lagu, dan juga menjaga perempuan-perempuan agar tetap kuat dalam segala persoalan hidup. Saya perempuan sendiri, saya nggak punya anak, tapi saya punya anak banyak lewat murid-murid saya. Saya juga bisa punya sahabat banyak lewat musik saya, dan saya punya karya. Jadi kita harus selalu positive thinking supaya selalu sehat. Kan juga kita mau aku bikin lagu soal perempuan waktu itu dan juga Erika sebagai sahabat dari Teh Dewi juga kemarin. Teh Dewi juga mengungkapkan bahwa ternyata dalam sempat soal perempuan juga kan itu Erika sendiri seperti apa?
Aku belum denger langsung dari Teh Dewi ya cerita ini, jadi aku nggak mau jawab karena menurut aku dalam satu rumah tangga pasti ada perjalanannya. Tapi bersyukurlah orang-orang yang bisa mengatasi persoalannya dan tetap cantik seperti Teh Dewi gitu. Malah kita setelah mungkin mendengar kisah itu kita harus bangga sama Teh Dewi sama Kang Arman karena bisa menyelesaikan masalahnya. Dan menurut aku ya pendewasaan satu manusia itu kan karena perjalanan. Saya juga berpisah sama teman-teman saya itu juga pendewasaan saya untuk menyikapi masalah. Jadi kisah manusia kan sama aja ya, ada di rumah tangga, ada di pekerjaan, ada yang di apapun gitu. Mudah-mudahan kita selalu positif. Nanti kalau Teh Dewi pengen dibikinin lagu yang lain, saya bikin lagi. Yang kemarin saling cinta itu bukan pengalaman pribadi Teh Dewi karena yang mikir kita kemarin sempat ada masalah terus akhirnya sekarang sama-sama saling kita saling membutuhkan gitu. Mungkin secara alam semesta yang mendirect jadi ke situ ya. Tapi sebetulnya ku wanita, ku ingin dicinta, ku ingin mencinta, ku ingin memberi yang terbaik. Kalau aku pikir itu sih nggak ada hubungan Ya, sama itu. tapi maksud aku karena memang itu kisah doa untuk semua perempuan, semua manusia yang ingin punya berpasangan, jadinya relate aja. Aku tapi kisahnya Teh Dewi dengan Kang Arman itu aku yang kamu ceritain tadi saya nggak pernah tahu dan nggak pernah denger juga karena biasanya kita kalau ketemu lebih ke ngomongin karya dan lain-lain. Kita cerita lah ya soal masalah-masalah kayak gitu ya. Enggak lah, saya orang yang kalau ketemu kita ngomongin karya. Teh Dewi juga kan penari yang bagus gitu, keren banget sih Teh gitu. Jadi memang dunia pribadi itu saya jarang ngobrol lah. Ya, Kita lihat apa ya, mereka seperti harmonis gitu. Apalagi masyarakat kita aman Teh Dewi terlihatnya romantis dan aktif, tapi ternyata di dalam cerita itu ada cerita yang jauh lebih menyakitkan gitu makanya setiap seseorang gitu. no comment. Nggak tahu karena kita nggak tahu. Nggak tahu, ini aja aku cerita Teh Dewi itu baru tahu kamu yang cerita, jadi aku nggak tahu. Tapi menurut aku ya semua manusia kan punya perjalanan. Kalau Teh Dewi cerita ya itu berarti dia ingin berbagi kisah dan cara tipsnya untuk mengatasi kali ya. Tapi saya belum dengar dan nggak tahu. Melihat ya apa Dewi dan Kang Arman Teh Dewi sebagai sahabat Teh Dewi sebagai sahabat. Aku melihatnya fine-fine aja, happy. Setiap saya ke rumahnya mereka penuh sayang, jadi tidak ada yang perlu dibahas. Yang penting kita selalu bahagia dan mendoakan yang paling terbaik untuk sahabat-sahabat kita. Kalau nanti terjadi lagi ada lagu lain, saya bikin sama Teh Dewi pasti itu karena memang kita ingin bercerita aja. Selayaknya saya dengan 5 wanita, saya dengan Natali, saya dengan siapapun yang nanti duet, berarti saya ingin hanya bercerita apa yang pengen dan patut kita ceritakan di dunia ini. Berarti kedepannya akan ada duet lagi di bareng Teh Dewi atau memang untuk menduniakan lagu saling cinta ini? Ya, lagu ini kan belum dipromokan juga karena kesibukan saya kemarin di aksi, terus Teh Dewi juga lagi keliling banyak nyanyi dan nari di luar negeri, jadi mungkin abis ini akan kita promoin. Yang penting buat saya adalah saya penulis lagu, jadi saya harus menceritakan apa yang memang ingin diceritakan. Kadang-kadang cerita itu pribadi, kadang-kadang umum, jadi tidak semua juga lagu yang saya ciptakan itu adalah kisah saya sendiri gitu. Banyak juga saya baca buku atau lagi lihat film atau ngedenger orang lagi ngomong, teman-teman cerita, akhirnya ditulisin. Terakhir deh, ada yang mau disampaikan mungkin terkait promo lagu dari Natali atau terkait sama Teh Dewi? Saya mau ucapkan terima kasih buat semua pendengar musik Indonesia, buat industri musik Indonesia. Mudah-mudahan lagu Natali Holzer, Cinta Suci, bisa mewakili dan bisa menjadi hari-hari kalian sehingga kalian tambah kuat dan menjadi perempuan yang terus bisa menerima perjalanan hidup dan mendengarkan lagu saling cinta yang begitu ciamik, groovy. Bisa pagi hari kalian penuh harapan bahwa memang untuk mencintai kita harus saling memberi yang terbaik gitu. Pokoknya dengerin terus dan dukung Terika Ruslan untuk selalu nulis lagu untuk Anda semua.